Pada video bagian kedua ini akan menayangkan ragam bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian sumber mata air dan pohon laut. Setelah menyimak video bagian kedua ini, siswa kelas 11 mampu menganalisis secara rasional setiap bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam melestarikan sumber mata air dan pohon laut sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Mata air dan pohon nau. Pohon yang ada di atas gunung tidak boleh ditebang karena hal tersebut akan mempengaruhi juga tanah yang ada di atasnya. Gunung yang ada di Kampung Kuta cukup banyak tersebar mengelilingi wilayah Kuta dan berada di posisi yang tinggi sehingga berpotensi akan adanya mata air di wilayah hilirnya. Terbukti, ada banyak sekali mata air yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian di kampung. Masyarakat Kuta meyakini bahwa menebang pohon di hulu mata air akan menimbulkan malapetaka. Di samping keyakinan tersebut, membiarkan pohon yang ada di hulu mata air sangatlah baik dan berdampak luar biasa untuk kelestarian sumber daya air. Adanya pohon dapat menahan air hujan yang jatuh sehingga dapat meresap dengan baik ke dalam tanah dan jadilah mata air di daerah ini. Pemanfaatannya dilakukan dengan sangat bijak, yakni untuk keperluan rumah tangga, untuk mengairi kolam, dan mengairi lahan pertanian sawit. Terdapat mata air yang dikeramatkan, salah satunya yakni Casihan. Mata air yang diyakini masyarakat berasal dari Cirebon. Jika digunakan untuk berwudu, maka orang yang berwudu tersebut akan mudah dikasihani oleh orang lain. Ini recommended banget nih bagi kalian yang masih jomblo. Hihihi. Pohon enau atau pohon kaung. Pohon enau di beberapa daerah memiliki nama yang berbeda, seperti bajuk untuk di Aceh, hanau di Banjarmasin, anau di Minangkabau, dan di Pulau Jawa, enau biasa disebut aren. Dan di Tatar Sunda termasuk di Kampung Kuta, enau atau pohon aren biasa disebut dengan kawung. Tahu kan? Nah, kawung memiliki manfaat secara ekonomi dan lingkungan. Pohon enau sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan Kampung Kuta memiliki lahan produktif yang sempit untuk masyarakat Kuta. Pohon enau merupakan satu solusi untuk memanfaatkan lahan yang ada dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di Kuta, sangat banyak sekali ditemui warga yang memproduksi gula aren yang merupakan hasil dari sadapan pohon enau. Pohon enau atau pohon aren tidak memerlukan kondisi tanah yang khusus. Ia sangat toleran di berbagai ketinggian tempat. Tidak memerlukan sinar matahari sepanjang hari, tidak memerlukan perlakuan khusus, karena dapat tumbuh dengan bantuan musang. Pohon enau atau kaung akan lebih produktif apabila dirawat secara intens dari mulai pembibitan hingga panen. Pohon enau tidak boleh ditebang karena keberadaannya sangat bermanfaat bagi lingkungan. Akarnya yang serabut dan menyebar bisa menjadi penahan erosi. Akar enau memiliki kemampuan mengikat air, sangat membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama sumber daya air. Aturan adat yang diyakini masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian sumber mata air dan pohon enau menjadi suatu kearifan lokal tersendiri. Sumber mata air dan pohon enau merupakan dua komponen sumber daya alam yang saling berkaitan bagi kelestarian mata air di wilayah Kampung Kuta. Seperti, tidak boleh menebang pohon yang ada di atas gunung. Pohon-pohon yang ada di gunung letaknya tersebar dan berada di posisi dataran yang lebih tinggi dari pemukiman warga, sehingga hal tersebut memungkinkan akan munculnya mata air di daerah dataran rendah di bawah gunung. Kemudian, tidak boleh mengganggu tanah yang ada di gunung. Apabila tanah yang ada di gunung diganggu, maka pohon yang tumbuh di atas tanah atau lahan tersebut akan terganggu dan bahkan hilang, sehingga hal tersebut dapat mengancam kelestarian sumber mata air di daerah hilir. Tidak boleh membuat sumur. Dilihat dari sisi kondisi fisik tanah Kampung Kuta, apabila masyarakatnya menggali sumur, hal tersebut akan menjadi suatu penyebab terjadinya longsor karena karakter tanah di Kampung Kuta yang sangat lemah. Kemudian, tidak boleh menebang pohon enau.
Larangan menebang pohon enau di kampung Kuta sangat erat kaitannya dengan nilai vegetasi sebagai penahan erosi, serta nilai ekonomis yang sangat tinggi karena adanya pohon enau berarti adanya nira yang dapat disadap sebagai bahan baku pembuatan gula aren. Itulah sedikit ulasan mengenai kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian sumber mata air dan pohon enau. Perlakuan yang didasari aturan adat terhadap dua sumber daya alam tersebut memiliki rasionalitas tersendiri yang bernilai positif bagi kelestarian sumber mata air dan keberadaan pohon enau yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis bagi Kampung Kuta. Sebelum video ini berakhir, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian sumber mata air dan pohon enau. Yang pertama, bagaimana peran kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian sumber mata air dan pohon enau untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Kedua, ditinjau dari ragam bentuk kearifan lokal masyarakat adat Kampung Kuta dalam pelestarian sumber mata air dan pohon enau, apa manfaat yang didapat secara langsung bagi wilayah Kampung Kuta? Silahkan dijawab. Semoga pembelajaran geografi yang berbasis materi kearifan lokal ini menjadi bahan pembelajaran yang bermakna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salam geografi, lestari bumi.